Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para viewer yang sudah menonton rekaman ini. Perkenalkan, nama saya Christian Justin Hendrawan dengan NIM 1352215 dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan penetration testing MBPTL untuk tugas cybersecurity IF 4033. Pertama-tama kita review dulu dari lab yang akan kita bahas di sini. Untuk repository linknya sendiri sudah tertera di layar dengan autornya adalah Bayu Pedra dan lingkungan yang saya pakai di sini adalah multi-container Docker environment. Tujuan dari project ini sendiri atau tujuan dari lab ini sendiri adalah mendapatkan 17 flags yang dibagi ke 8 fase. Selanjutnya kita lihat dari attack surface dari lab ini sendiri. Terdapat 3 kontainer. Yang pertama ada main container, internal container, dan juga web internal container. Pada main container terdapat 3 port yang terbuka, port 80, port 8080, dan juga port 3306. Untuk internal container terdapat satu port terbuka yaitu port 31337 dan untuk web internal container terbuka port 5000 dan ini semua saya dapat dari melihat kontainer-kontainer di Docker. Untuk metodologi sendiri saya bagi menjadi beberapa tools yang saya pakai. Ada network scanning dan recon, saya menggunakan Nmap, Crow, dan juga web browser. Untuk web exploitation, saya menggunakan XKMap dan juga Deer Search. Untuk access dan privilege escalation, saya menggunakan Netcat, Python, dan yang terakhir untuk binary dan cracking, saya menggunakan strings. Di sini environment-nya sendiri saya menggunakan Windows, di deployment-nya di Docker, dan juga terminalnya menggunakan PowerShell. Jadi untuk yang flag yang pertama, saya mendapatkannya melalui source code inspection. Jadi yang pertama-tama saya memeriksa apa yang dikirimkan server ke browser kalian namun tidak dirender secara visual. Jadi biasanya pengembang itu atau developer bisa meninggalkan komentar saat proses debugging atau saat pengembangan lainnya. Jadi tindakan yang saya lakukan adalah saya melakukan inspeksi manual pada kode sumber halaman depan aplikasi utama kita dengan menggunakan fitur View Page Source pada browser. Di sini hasilnya saya menemukan sebuah komentar HTML yang tertinggal dan komentar ini seharusnya tidak dapat terlihat oleh pengguna biasa. Namun di dalamnya itu terdapat flag yang pertama. Jadi kesimpulan di sini adalah informasi sensitif itu sering bocor melalui client-side artifacts yang lupa dibersihkan sebelum deployment. Nah, untuk yang kedua atau flag yang kedua, saya menggunakan HTTP header analysis. Di sini, informasi itu tidak hanya terdapat pada badan halaman web atau pada body, tetapi juga pada metadata komunikasi antara server dan klien atau yang kita bisa lihat di HTTP headers. Jadi header ini sering memuat informasi versi server atau konfigurasi custom. Tindakan yang saya ambil di sini, saya menggunakan command line tool curl. Komennya sendiri sudah terlihat di layar dan hasil sendiri analisis response server menunjukkan adanya custom header yang tidak standar, yaitu XMBPTL dan isinya memuat flag yang kedua. Jadi, kesimpulannya di sini adalah pemeriksaan header itu sangat penting untuk mengungkap konfigurasi server yang tidak terlihat di tampilan visual browser. Sekarang kita masuk ke flag yang ketiga yang saya dapatkan melalui port discovery. Jadi, pertama-tama kan kita sudah tahu bahwa aplikasi utama berjalan di port yang ke-80. Namun, untuk langkah selanjutnya saya melihat apakah terdapat pintu lain yang bisa dijadikan target pengetekan saya. Jadi di sini saya menggunakan Nmap untuk memindah seluruh port TCP untuk memastikan apakah ada layanan yang terbuka. Di sini saya menggunakan Nmap dan komennya sudah terlihat di layar dan hasil sendiri Nmap mendeteksi bahwa selain port 80 ada juga port 8080 dengan status open. Dan ketika saya mengakses port 8080 ini di browser, saya dibawa ke halaman yang under maintenance dan di sana flag ketiga ditampilkan secara jelas. Kesimpulannya di sini adalah port 8080 memperluas attack surface kita dan memberikan indikasi adanya panel admin atau layanan pengembangan. Sekarang kita masuk ke fase 2 yaitu fase web automation, di mana di sini kita lihat seberapa berguna pengumpulan informasi di tahap yang sebelumnya sehingga kita bisa melakukan pemindaian aktif pada struktur web itu sendiri. Jadi di sini sangat berhubungan dengan cara kita menemukan flag yang keempat, di mana saya melakukan directory enumeration. Jadi port 8080 tadi itu cukup mencurigakan, yang biasanya halaman-halaman seperti itu biasa memberikan suatu informasi yang krusial yang tidak terlihat secara langsung. Jadi di sini saya menggunakan tool Deer Search untuk menebak struktur directory pada localhost 8080.
Dan tool itu berhasil dalam menemukan direktori tersembunyi berupa slash administrator yang ketika diakses itu memberikan saya halaman login panel untuk admin. Dan di sini juga saya melihat ada flag yang keempat. Kesimpulannya adalah penemuan panel login ini memberikan titik yang kritikal dalam cara kita melakukan pengetekan pada aplikasi ini, karena memberikan kita suatu entry point untuk melakukan penyerangan berbasis autentikasi dan injeksi. Sekarang kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu SQL injection, di mana di sini kita melakukan suatu kerentanan web yang paling berbahaya, yaitu SQL injection. Jadi pada flag yang kelima saya mendapatkannya melalui SQL injection discovery. Di sini saya melihat bahwa URL localhost 80 ini mengambil parameter ID, dan parameter ID ini mengambil input langsung dari pengguna. Jadi untuk menguji keamanannya saya menyisipkan karakter single quote, yang dimana saya mau lihat apakah aplikasi ini sebenarnya menangani single quote ini dengan benar dengan cara membersihkannya terlebih dahulu atau langsung diteruskan ke query database. Dan setelah saya menambahkannya, saya bisa melihat bahwa itu memicu suatu error. Di sini bisa terlihat. Jadi error ini menunjukkan bahwa selain itu, jadi di error itu ada flag yang kelima, tapi error ini juga mengonfirmasi bahwa input pengguna itu langsung diteruskan ke query SQL tanpa dilakukan sanitasi. Dan ini sangat amat rentan terhadap SQL injection. Nah, untuk yang keenam, setelah saya melihat bahwa parameter ID ini rentan, saya menggunakan alat otomatis bernama SQL Map untuk melakukan eksploitasi yang lebih lanjut. Jadi untuk tindakannya sendiri, pertama saya melakukan enumerasi pada database dan melihat bahwa terdapat database yang menarik bernama administrator. Bisa dilihat di sini terdapat database administrator, bookstore, information schema, MySQL, performance schema, dan juga sys. Tapi yang di sini yang paling menarik adalah administrator. Karena biasanya database administrator ini berisi informasi-informasi yang sangat krusial. Dan yang kedua, saya memerintahkan SQL Map untuk melakukan dump seluruh isi dari database administrator tersebut. Dan bisa dilihat di sini komen-komennya. Dan untuk hasilnya saya bisa dilihat bahwa terdapat tabel flag berisi flag yang keenam dan tabel users, dan di sini tabel users sangat penting, di mana tabel users berisi ID dengan password dan juga username. Nah, untuk username sendiri itu berupa hash, tapi untuk flag yang ketujuh kita bisa menggunakan layanan online untuk mendecrypt hash tersebut ke bentuk plain text ya. Seperti di sini saya menggunakan layanan online dan mendapatkan bahwa passwordnya ini adalah seperti berikut. Lalu saya masukkan username dan passwordnya ke halaman login yang kita temui tadi. Dan hasilnya adalah login berhasil dan terdapat flag yang ketujuh di halaman administrator itu sendiri. Sekarang kita masuk ke fase 4 atau fase file upload dan web shell. Jadi di sini kita sudah memiliki akses admin dan kita akan mengeksploitasi fitur file uploadnya yang tidak aman dengan menggunakan web shell yang script yang berbahaya. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke fase 4 atau fase file upload dan web shell. Di sini kita sudah memiliki akses admin, jadi kita akan mengeksploitasi fitur file uploadnya yang tidak aman dengan mengunggah suatu script berbahaya atau web shell. Jadi di sini pertama kita membuat payloadnya itu sendiri. Jadi di fitur insert book pada panel admin itu dia memungkinkan pengunggahan gambar sampul buku. Namun ketika kita menganalisis kodenya, bahwa kita bisa lihat bahwa kode ini tidak menunjukkan tidak adanya validasi eksistensi file yang memadai. Jadi aplikasi itu cuma bakal ngambil ekstensi file asli file yang diunggah dan menyimpannya. Maka dari itu saya membuat shell PHP sederhana bernama shell PHP yang berguna untuk sebagai web shell. Nah, gimana cara eksekusinya? Eksekusinya itu melalui form insert book. Saya mengisi detail buku sembarang. Lalu pada kolom gambar saya memasukkan atau mengunggah file shell PHP ini dan akhirnya berhasil, dan aplikasi memberikan pesan book inserted successfully sebagai konfirmasinya. Lalu setelah itu
file itu udah diunggah, tapi nama filenya itu sendiri diubah menggunakan hash MD5 yang diubah oleh server. Kalau kita nggak tahu nama dari hashnya ini, kita tidak bisa ngakses file shell-nya itu sendiri. Jadi di halaman utamanya saya cek detail buku saya, lalu di situ ada gambar yang rusak gitu. Lalu dari situ akhirnya saya saya mengklik kanan dari image-nya dan dari image yang rusak itu, dan saya open image in new tab. Agar URL-nya itu menampilkan nama file yang sudah di hash ini. Dan juga bisa dilihat di situ bahwa saya telah berhasil dan saya mendapatkan file name-nya. Jadi dengan URL shell yang sudah diketahui, saya sekarang dapat mengirimkan perintah sistem Linux melalui parameter question mark comment sama dengan. Dan jadi tindakan pertama saya adalah saya memeriksa isi directory /flag untuk melihat apa yang tersedia. Dan di sini komennya sudah terlihat di layar dengan menggunakan curl. Dan bisa dilihat bahwa terdapat dua file, yaitu user.txt yang bisa dibaca dan root.txt yang aksesnya ditolak. Jadi untuk tindakan selanjutnya saya membaca isi dari user.txt yang bisa dibaca dengan menggunakan komen curl, dan hasil sendiri server merespons dengan isi file tersebut merupakan flag yang ke-8. Sekarang kita masuk ke fase 5 atau post exploitation. Ini adalah fase pasca eksploitasi yang kita bertujuan mengubah akses web terbatas menjadi akses sistem yang interaktif. Jadi di fase kelima ini saya yang pertama-tama harus dapat mengakses web shell tersebut secara interaktif. Jadi akses yang sebelumnya itu bersifat non-interaktif dan tidak stabil. Untuk melakukan ekskalasi hak akses, saya membutuhkan sesi shell yang persistent. Maka dari itu, saya menyiapkan listener netcat di mesin Windows saya pada port 1337 dengan komennya adalah ncat dengan komennya ncat /lvnp 1337. Lalu setelah itu saya juga membuat payload PHP reverse shell, dimana di sini karena saya menggunakan Docker desktop di Windows, saya memanfaatkan DNS special host Docker internal agar kontainer tersebut dapat menghubungi host tanpa perlu mengetahui IP spesifiknya. Setelah mengunggah file dan jadi cara saya mengunggahnya seperti yang sebelumnya, yang dimana saya mengisi detail buku yang asal, dan untuk sampulnya sendiri saya memasukkan file si reverse.php ini. Dan akhirnya setelah sudah mengunggah dan mengeksekusi file tersebut dengan cara melakukan reload pada detail buku sembarangan saya berhasil mendapatkan koneksi terminal interaktif sebagai user www.data. Lalu setelah itu sebagai user yang terbatas atau www.data itu, saya tidak bisa membaca file flag root.txt. Jadi saya perlu mencari vektor serangan untuk menjadi root. Salah satu teknik yang paling umumnya di sini saya mencari binary SUID-nya atau set user ID, yaitu file yang berjalan dengan hak akses pemiliknya, biasanya root. Jadi untuk tindakannya sendiri saya tidak menggunakan script otomatis, melainkan melakukan pencarian manual menggunakan perintah find untuk melisting file dengan bit SUID yang aktif. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa SUID yang aktif, namun ada satu yang mencurigakan. Yang di sini tulisannya seperti typo, dimana /usr/bin/bash, harusnya bash. Saya memeriksa izin dari file yang mencurigakan ini, dan saya mengeceknya dengan komen ls. Lalu bisa dilihat bahwa di sini terdapat huruf S yang menandakan SUID bit aktif. Artinya jika saya menjalankan program ini, ia akan berjalan sebagai root. Dan di sini untuk yang flag ke-9, saat saya mencoba berinteraksi langsung dengan si shell di binary /bin dan bash itu, jadi kendala input pada
terjadi kendala input. Jadi karena saya menggunakan lingkungan Windows, terminalnya sendiri suka ngasih baris baru sebagai /r/n. Jadi maka dari itu saya menggunakan dan ketidakcocokan perintah ini yang menyebabkan sering gagal atau tidak terbaca dengan benar. Jadi saya menggunakan teknik pipelining dengan perintah printf. Teknik ini memungkinkan saya mengirimkan instruksi yang bersih dan terformat secara presisi langsung ke dalam binary SUID-nya itu langsung. Seperti bisa dilihat di sini. Dan setelah itu hasilnya itu adalah output UID-nya itu adalah 0 atau root yang mengonfirmasi binary berjalan dengan hak akses tertinggi dan flag-nya sudah ketahuan untuk flag yang ke-9. Sekarang kita masuk ke fase 6 atau fase SOC analysis. Jadi setelah sistem sudah berhasil dikuasai sepenuhnya, fase ini itu mensimulasikan peran dari seorang analisis SOC atau Security Operation Center. Jadi yang pertama, untuk flag yang ke-10 juga kami temukannya melalui Web Access Log. Jadi dalam perspektif pertahanan atau keamanan atau Blue Team yang biasa disebutnya, log server web itu merupakan sumber kebenaran utama, di mana log ini merekam setiap permintaan HTTP, user agent, dan alamat IP penyerang. Penyerang juga biasanya ingin melihat log ini untuk memastikan apakah jejaknya ini benar-benar terhapus atau tidak. Jadi saya menggunakan access root yang didapat melalui binary SUID/bin/bus yang sebelumnya tadi untuk membaca file log Apache yang biasanya dibatasi itu aksesnya, tapi karena saya mendapatkan access root jadi saya bisa baca dengan komennya sendiri menggunakan printf seperti yang sudah terlihat di layar. Dan untuk hasil sendiri, perintah ini berhasil dieksekusi dan menampilkan isi log server. Di dalam header atau entry log tersebut juga terselip flag yang ke-10 dan bisa kita lihat di situ. Jadi kesimpulannya adalah log ini membuktikan bahwa aktivitas scanning seperti Nmap, disk search, dan eksploitasi lain yang dilakukan oleh saya pada fase-fase awal tadi itu terekam semua oleh sistem. Lalu untuk flag yang ke-11 saya temukan melalui root history. Jadi file.bash/history itu file.bash_history itu menyimpan daftar perintah yang pernah diketikkan oleh pengguna. Jadi untuk analisis forensik, file ini krusial untuk merekonstruksi apa saja yang dilakukan oleh penyerang jika akun root sudah berhasil diambil alih. Untuk tindakannya sendiri, saya mengajukan menggunakan teknik pipelining ke binary SUID untuk membaca file history milik user root. Dengan komennya sudah terlihat di layar, hasil sendiri file tersebut berhasil menampilkan daftar perintah lama dan di baris paling atas ditemukan flag yang 11. Itu saya potong, tapi harusnya di bawah-bawahnya itu ada perintah daftar perintah yang lama. Untuk kesimpulannya sendiri, penyerang yang ceroboh seringkali lupa menghapus jejak ini. Jadi ini memudahkan tim forensik untuk melacak metode serangan mereka. Untuk flag yang ke-12, saya menggunakan shell configuration, di mana di sini file.bash rc adalah skrip yang dijalankan setiap kali terminal yang baru itu dibuka. Ini adalah lokasi favorit bagi penyerang untuk menanamkan backdoor atau malware agar berjalan secara persistence atau berjalan secara otomatis. Analisis SOC di sini tugasnya apa? Itu memeriksa apakah file ini itu terdapat perubahan yang tidak sah. Jadi di sini untuk tindakannya sendiri saya memeriksa konfigurasi dari shell root untuk mencari anomali atau bendera yang disembunyikan. Untuk komennya sendiri sudah terlihat di layar dan hasilnya saya melihat konfigurasi standar bash, namun terdapat satu baris variabel lingkungan atau nvvar yang mendefinisikan flag yang ke-12. Dan di sini kesimpulannya adalah pemeriksaan integritas file konfigurasi sistem sangat penting untuk mencegah penyerang menanamkan akses yang jangka panjang atau yang persistence di dalam server kita. Sekarang kita masuk ke fase 7 atau network pivoting. Di sini, setelah kita sudah menguasai kontainer yang utama atau mbptl main, yang sebelumnya kita sudah lakukan itu ke mbptl main semua, kita sekarang bergerak secara lateral untuk menjangkau layanan lain di dalam jaringan private Docker itu sendiri. Jadi di sini saya melakukan
network discovery terlebih dahulu. Jadi di dalam lingkungan Docker itu sendiri, komunikasi antar kontainer seringkali diatur menggunakan nama host atau hostname. Di sini kita bisa memanfaatkan mekanisme resolusi nama internal system. Jadi saya menggunakan perintah get and host untuk menanyakan alamat IP dari layanan-layanan internal yang tercatat dalam konfigurasi jaringan kontainer. Dengan komen yang tersedia di layar, saya berhasil mendapatkan hasil berupa dua IP. Yang pertama ada MBPTL app dan juga MBPTL internal. Di mana MBPTL app berada di IP 172.18.0.3 dan MBPTL internal berada di IP 172.18.0.4. Dan di sini untuk mendapatkan flag yang ke-13, saya menggunakan internal service discovery di mana host MBPTL app diketahui menjalankan aplikasi web. Biasanya itu Flash berjalan di port yang 5000. Jadi karena port ini tidak dibuka ke publik atau tidak buka ke host Windows saya harus mengaksesnya langsung dari dalam shell container yang sudah saya kuasai, yaitu MBPTL main menggunakan curl. Jadi saya mengirimkan permintaan HTTP GET dasar ke alamat IP target pada port 5000. Untuk komennya sendiri sudah terlihat di layar dan hasilnya server merespons dengan kode HTML dan dalam respon tersebut terdapat akses selamat datang, juga flag yang ke-13 yang ditampilkan secara statis. Kesimpulannya sendiri, layanan internal seringkali memiliki keamanan yang lebih lemah atau menyimpan informasi sensitif secara plain text. Karena asumsi bahwa service ini atau layanan internal ini tidak akan ditemukan oleh orang luar. Untuk flag yang ke-14, saya menggunakan SSTI Vulnerability Check. Di sini aplikasi internal tersebut menyapa pengguna berdasarkan parameter question mark name sama dengan. Nah, jika input ini dirender langsung oleh template engine seperti Jinja 2 pada Flask, tanpa sanitasi, aplikasi rentan terhadap server side template injection atau SSTI. Jadi untuk mengecek itu, saya melakukan pengujian berupa menyuntikkan operasi matematika sederhana, yaitu 7x7, dengan komen yang sudah terlihat di layar. Setelah SSTI terkonfirmasi seperti bisa dilihat di layar, bahwa pada line yang hello, 49. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa menyuntikkan operasi matematika 7x7 itu berhasil. Akhirnya saya menyusun payload Python untuk membaca file system. Karena Flash berbasis Python, kita dapat memanggil modul OS melalui hierarki objek global Flask. Jadi di sini saya menyuntikkan payload untuk mengimpor library OS, menjalankan perintah cat/flag.txt yang menggunakan popen, dan akhirnya saya membaca outputnya. Seperti sudah terlihat juga komennya di layar, dan di sini bisa dilihat bahwa pada layar terdapat flag yang ke-14. Sekarang kita masuk ke fase 8 atau binary exploitation. Jadi ini merupakan fase terakhir dan paling teknis di mana kita beralih dari eksploitasi web ke eksploitasi perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi target kita ini adalah layanan biner yang berjalan di jaringan internal. Jadi ini juga sesuai dengan flag yang ke-15, di mana saya menggunakan static analysis. Di sini saya jadi pada webnya itu sendiri terdapat unduhan binary di panel admin. Saya melakukan unduhan file tersebut dan saya melakukan analisis statis menggunakan utilitas Linux di lingkungan WSL. Saya menggunakan perintah strings, tapi flagnya itu tidak muncul secara utuh. Jadi, untuk filenya sendiri saya rename menjadi mbptl internal binary. Jadi di sini saya menggunakan komen tersebut seperti terlihat di layar, namun tidak menampilkan keseluruhan flags. Jadi dari situ akhirnya saya mencari offset desimal di mana potongan flag dimulai, lalu melakukan dumping hexadesimal atau hexdump pada area memori tersebut untuk merekonstruksi string secara manual. Jadi dari yang pertama kali ditemukannya mbptl
slash 15H, saya akhirnya mendam beberapa uh, beberapa 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 binary setelah dari pertama kali kita ditemukannya mbptl/15H dengan komen yang sudah terlihat di layar, dan di situ bisa dilihat bahwa perintah tersebut berhasil dan akhirnya saya bisa melakukan ekstrak raw bytes-nya dari offset 1841, dan ketika sudah dibersihkan dari karakter yang non-printable, saya mendapatkan flag yang ke-15. Lalu untuk flag yang ke-16, saya menggunakan internal service interaction, dimana di sini setelah mengetahui lokasi layanan binary internalnya, langkah selanjutnya adalah saya berinteraksi dengan hal itu untuk memahami input dan outputnya. Saya memanfaatkan fitur bawaan bash, di mana ini digunakan untuk membuat koneksi jaringan, dan bash memperlakukan path/dev/tcp/ip/port sebagai file deskriptor khusus yang membuka koneksi soket. Jadi untuk tindakannya sendiri, saya menggunakan perintah cat yang diarahkan ke special file TCP bash untuk membaca output dari layanan mbptl internal. Dengan komennya sudah terlihat di layar, dan di situ koneksinya berhasil terbentuk dan layanan merespons dengan banner selamat datang. Tanpa perlu ekspektasi apapun, layanan ini langsung membocorkan flag 16 sebagai bagian dari pesan yang sudah tertampil dan bisa dilihat juga di layar. Dan untuk flag yang ke-17, saya menggunakan buffer overflow exploitation, di mana di sini berdasarkan analisis yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa buffer program itu adalah 128 bytes. Jadi untuk mendapatkan alur program, kita perlu menimpa si buffer 128 bytes ini plus base pointer 8 bytes. Jadi sehingga total offsetnya adalah 136 bytes. Nah, untuk tindakannya sendiri, saya menggunakan Perl untuk membuat payload biner presisi karena kemampuannya menangani karakter non-printable. Struktur payloadnya sendiri, untuk paddingnya saya menggunakan karakter A dikali 136 untuk mengisi buffer sampai return address. Lalu untuk addressnya sendiri saya menggunakan /x6, /x06 dan /x40. Untuk komennya sendiri seperti terlihat di layar, di mana perintah ini akan dieksekusi secara otomatis setelah shell terbuka. Jadi untuk komennya sudah terlihat di layar, dan hasilnya sendiri, payload berhasil dikirim melalui netcat dan program menerima input panjang, menyebabkan buffer overflow sehingga memaksa program melompat ke fungsi yang /secretnya, dan shell bin sh terbuka dan perintah ID serta cat langsung dieksekusi. Dan dari situ akhirnya flag ke-17 berhasil diperoleh atau berhasil tertampil. Sekian dari presentasi saya mengenai laporan penetration testing mbptl. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.